Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan sekarang bakal gue bagi menjadi 3 poin. Jadi ada poin pertama, kedua, dan juga ketiga. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini memang sedang mengalami kenaikan. Di sini kalian bisa melihat dari segi market cap global pun mengalami kenaikan 2,32%. Di sini ada Bitcoin mengalami kenaikan 1,44%, ada Ethereum, ada juga BNB dan beberapa altcoin lainnya pun sama, lebih cenderung mengalami kenaikan. Walaupun masih ada beberapa sebagian altcoin yang masih mengalami penurunan. Nah, jadi kira-kira informasinya apa saja dari ketiga poin tersebut ya, mengenai penyebab-penyebab faktor industri cryptocurrency akan mengalami koreksi, akan juga mengalami kenaikan ke level selanjutnya, dan bahkan pengadopsian secara massal di seluruh dunia. Dan kenapa di sini gua sangat optimis sekali ya. Nah, jadi kira-kira informasi lebih lengkapnya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama mengenai poin penting ya. Jadi kenapa Bitcoin bakal mengalami koreksi ke harga 23.000 ataupun ke 22.000? Di sini adanya sebuah meeting minutes FOMC ya yang telah diselenggarakan kemarin. Ternyata di dalam sebuah rekapalnya ini sudah keluar hasilnya apa kira-kira. Oke, jadi di sini untuk risalah rapat FOMC, beberapa peserta lebih suka menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Sebetulnya di sini dari beberapa poin yang ada di sini dalam sebuah artikel ini ya, intinya ada dua kubu gitu. Jadi untuk yang kubu pertama, beberapa peserta lebih suka menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Dan untuk poin yang kedua ataupun kubu yang kedua, semua peserta menyukai 25 titik dasar kenaikan. Nah, jadi faktor penyebab ataupun pemicu sehingga Bitcoin bisa mengalami penurunan adanya sebuah kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve tepatnya di bulan depan ya. Jadi inilah salah satu faktor kenapa Bitcoin bakal mengalami koreksi, walaupun sebetulnya dari Federal Reserve sendiri ataupun Bank Sentral Amerika telah membuat pernyataan bahwa dia tidak akan terlalu hawkish, jadi dia akan melambatkan dari segi kenaikan suku bunga di beberapa pertemuan berikutnya. Tetapi apa daya dengan adanya sebuah kenyataan dan juga fakta ya, jadi inflasi masih tetap tinggi gitu dan juga beberapa isu-isu negatif yang masih bertebaran di mana-mana. Jadi ini suatu keputusan yang harus ditentukan oleh Federal Reserve sematang-matangnya. Kira-kira dia akan menaikkan suku bunga itu berapa basis point. Tetapi di sini lebih banyak orang-orang itu yang menginginkan Federal Reserve itu atau Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga sekitaran 25 basis point ya. Karena target dari The Fed untuk menekan inflasi itu adalah di 2%-an di sini ya. Ya, jadi untuk 2% ini memang sangat jauh sekali ya dari target The Fed, karena sekarang aja masih di kisaran 6 sekian persen gitu untuk dari segi tingkat inflasi. Dan di sini untuk kebijakan moneter yang ketat diperlukan sampai inflasi yakin Fed turun menjadi 2%. Menambahkan bahwa proses tersebut memungkinkan akan memakan waktu ya. Jadi kurang lebih memang seperti ini. Inilah menurut gua faktor pertama kenapa Bitcoin dan juga beberapa altcoin lainnya akan mengalami koreksi dalam beberapa hari ke depan. Karena menjelang pertemuan FOMC selanjutnya atau menjelang kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve tidak akan lama lagi. Jadi biasanya ya seperti itu ya, di momen-momen seperti ini cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin bakal mengalami koreksi. Tetapi menurut gua sendiri koreksi tersebut tidak akan terlalu tajam dari segi penurunan beberapa altcoin dan khususnya untuk industri cryptocurrency. Dan untuk informasi yang kedua, kenapa Bitcoin suatu saat mampu mencapai ke level harga 28.000 atau mungkin ke 30.000 US dollar, karena adanya sebuah event-event besar yang akan diperkenalkan oleh beberapa orang besar. Cuma di sini gua hanya sedikit ambil contoh saja dari akun Twitter Bitcoin Magazine. Di sini ada MicroStrategy atau mungkin Michael Saylor. Teman-teman udah tahu siapa dia ya. Jadi di sini adanya sebuah pernyataan dari beliau, just in MicroStrategy akan memamerkan Bitcoin, solusi Lightning untuk memonetisasi situs web dan juga aplikasi pada bulan Mei. Nah, jadi kurang lebih inilah salah satunya kenapa gua sangat yakin Bitcoin suatu saat mampu mencapai ke level 28.000 ataupun 30.000 US dollar, karena adanya sebuah orang-orang besar yang akan memamerkan industri cryptocurrency dan juga teknologi blockchain. Ya, jadi ini faktor kedua kenapa penyebab Bitcoin mampu mencapai ke level selanjutnya. Tetapi ya bukan hanya sekedar ini saja, sebetulnya ada juga beberapa poin-poin yang lain yang bisa memicu Bitcoin akan tertahan di level 25.000 ya, karena memang tergantung dari isu-isu juga yang beredar, entah good news ataupun bad news. Ketika isu-isu ataupun informasi yang bertebaran saat ini good news, gua rasa itu akan menjadikan suatu harga Bitcoin cepat mencapai ke level 28.000 atau mungkin di 30.000 US dollar. Tetapi yang akan menahan daripada harga
harga Bitcoin di level 25.000 bahkan di bawah 25.000 karena adanya beberapa isu-isu yang bad ataupun isu yang buruk mengenai industri cryptocurrency ataupun aset-aset yang beresiko. Ya, tetapi di sini seiring berjalannya waktu ketika beberapa orang besar mulai memperkenalkan teknologi blockchain dan juga memperkenalkan apa itu kripto, gua rasa Bitcoin mampu mencapai ke level harga 28.000 bahkan ke 30.000 US dollar. Dan sekarang gua hanya ambil contoh dari sini saja. Sebetulnya ada juga pernyataan dari Changpeng Zhao, dari Vitalik, dari Charlie Hoskinson gitu. Itu banyak banget ya pemicu atau pendorong harga Bitcoin mampu ke level 28.000 dan juga 30.000 US dollar. Dan untuk di poin yang terakhir, kenapa industri cryptocurrency suatu saat bakalan diadopsi secara massal, bahkan teknologinya pun itu akan digunakan di beberapa negara, ya walaupun tidak akan secara seluruh dunia, tetapi di sini ada beberapa fakta yang sedang beredar dan juga informasi adanya sebuah dukungan juga dari berbagai negara yang mulai masuk menggunakan teknologi blockchain ataupun industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini salah satunya ada negara bagian Timur Tengah yaitu Abu Dhabi mulai inisiatif 2 miliar US dollar untuk mendukung startup Web3. Ekosistem Hub 71 aset digital juga akan mendukung perusahaan yang berfokus pada teknologi blockchain. Ya, jadi sekarang negara bagian timur salah satunya adalah Abu Dhabi yang mulai inisiatif yang menggelontorkan dana sekitar 2 miliar US dollar demi mendukung startup Web3. Di mana Web3 ini teknologi yang dimiliki oleh industri cryptocurrency ya, dan di sini pun tujuannya adalah untuk mendukung beberapa perusahaan yang berfokus pada teknologi blockchain. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Intinya industri cryptocurrency di masa depan akan semakin banyak diadopsi oleh beberapa negara. Intinya sekarang buat kita semua yang sudah kenal, yang sudah tahu bagaimana cara kerja blockchain, bagaimana cara berinvestasi di industri cryptocurrency, intinya suatu saat industri cryptocurrency akan jauh lebih besar lagi. Ya, ini menurut asumsi gua saja karena adanya beberapa faktor-faktor dari berbagai negara juga yang mulai masuk menggunakan teknologi blockchain. Dan sebetulnya bukan cuma ini aja, ada juga adopsi massal itu akan terjadi dengan adanya sebuah program CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Dan kenapa di sini gue sangat yakin sekali untuk industri cryptocurrency bakalan diadopsi secara massal? Jadi ada sebuah fakta yang telah berbalik, di mana negara Cina sebelumnya itu telah membuat pernyataan dia anti sekali terhadap industri cryptocurrency ataupun blockchain. Karena menurut dari China sendiri, industri cryptocurrency ada salah satu unsur penipuannya, ada juga skema Ponzi, intinya mendukung hal-hal yang negatif. Tetapi ternyata sekarang fakta berbicara, negara Chinese telah mendukung industri cryptocurrency, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi selanjutnya, daftar di sini untuk pembaruan mingguan di Berita Afrika. Nah, jadi informasi sekarang ini ada juga datang dari negara Afrika. Bahkan negara Afrika ini sangat luar biasa sekali antusiasnya terhadap teknologi blockchain ataupun industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini benua Afrika mungkin belum menjadi pasar kripto ataupun blockchain terbesar, tetapi adopsi teknologi yang berkembang menggambarkan bahwa ini memungkinkan akan menjadi pasar utama di masa depan. Wow. Jadi benua Afrika saat ini sangat percaya banget terhadap kripto ataupun teknologi blockchainnya akan menjadi yang terbesar. Walaupun memang sampai dengan sekarang teknologi yang berkembang di benua Afrika itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tetapi dia sangat percaya di suatu hari nanti ataupun mungkin di masa depan benua Afrika akan menjadi pasar utama blockchain ataupun cryptocurrency. Dan di sini misalnya alih-alih dilihat atau digunakan sebagai alat untuk perdagangan spekulatif, kripto terbukti menjadi cara pengimpanan uang yang lebih nyaman dan lebih murah di negara-negara yang ekonominya hancur akibat inflasi. Cryptocurrency adalah cara alternatif untuk menyimpan nilai. Semakin banyak orang di benua ini yang memahami atribut cryptocurrency ini dan teknologi yang mendasarinya, permintaan mereka akan aset digital juga meningkat. Nah, jadi di sini kesimpulannya yang telah diupdate oleh Bitcoin.com mengenai benua Afrika. Jadi di sini misalnya alih-alih dilihat atau digunakan sebagai alat perdagangan spekulatif, memang benar banget. Masih banyak beberapa investor yang menyatakan bahwa sebetulnya aset cryptocurrency ini hanya spekulatif saja. Cuannya kita adanya sebuah kerugian dari orang lain, katanya seperti itu. Tetapi menurut negara Afrika sendiri, cryptocurrency adalah salah satu teknologi yang cukup bagus, cukup nyaman, dan juga cukup murah dari segi biayanya, dan juga bisa mampu melawan inflasi ya. Jadi mungkin menurut Afrika sendiri, beberapa negara-negara maju yang hancur
terhadap inflasi, tetapi sebetulnya menggunakan cryptocurrency bisa dijadikan sebagai jalur alternatif untuk melawan inflasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut gua ini adalah salah satu tanda ya, ketika beberapa negara yang mulai mempercayai teknologi blockchain dan juga industri cryptocurrency, jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya informasi-informasi positif dari mulut ke mulut, dari berita ke berita mengenai industri cryptocurrency sebetulnya sangat jauh lebih efektif dan jauh lebih baik. Dan gua rasa itulah salah satu faktor penyebab industri cryptocurrency bakalan diadopsi di berbagai negara ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja 3 poin yang bisa gue sampaikan buat teman-teman semua. Apabila dari kalian memiliki asumsi pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.